Shalom teman-temanku terkasih semuanya, apa kabar? Tuhan kita Yesus Kristus selalu melindungi kita ya, setiap hari, setiap saat, setiap detik ya. Roh Kudusnya selalu tercurah untuk kita sehingga kita boleh menjalani hari-hari penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, karena limpahan kasih-Nya yang begitu besar untuk kita semua. Karunia keselamatan telah dicurahkannya untuk kita semua ya, 2000 tahun lalu di kayu salib ya. Allah kita yang begitu besar kasih-Nya itu telah mengapresiasi rasa cintanya kepada kita semua, teman-teman, seperti itu ya. Teman-teman, akhir-akhir ini ya, di medsos, di TikTok, medsos semua ribut soal doktrin. Apa ya, bukan ribut ya sebenarnya, apa ya, pokoknya bukan saling, yang satu pihak enggak menanggapi, tapi yang satu pihak terus buat video, terus buat video. Ini aku udah punya anjing baru namanya Poppy, dia perempuan. Karena aku kemarin sedih ya, koko udah nggak ada, terus aku cari online ada yang mirip, akhirnya ada ya. Kembali lagi dengan yang aku mau bahas tadi, tentang yang sekarang lagi pop di TikTok ya, soal itu doktrin. Gimana ya, sebenarnya ada dampaknya loh untuk saya ya, kok murtadin, ada dampaknya, dimana saya kan berkeinginan, ada kerinduan untuk keluarga boleh datang kepada Tuhan Yesus ya, dimana saya nih sebagai murtadin, saya yakin kalau Tuhan Yesus adalah Allah, itu Allah yang benar, karena saya merasa dituntun olehnya datang kepadanya dari sebelum saya percaya ya. Dan juga saya mengetahui semua keilahian Tuhan Yesus itu benar adanya ya, semenjak dia turun ke bumi. Semua sesuai dengan yang ada di Alkitab, cerita hidupnya waktu turun ke bumi itu sesuai, dia tuh sang ilahi tersebut. Tapi kenapa akhir-akhir ini doktrin itu begitu, apa ya, maaf, jadi batu sandungan menurut saya ya, teman-teman. Kenapa saya sampai bilang begitu, teman-teman? Karena saya yang suka komen-komen ke keluarga saya, membalas atau menyiarkan tentang keilahian Tuhan Yesus ya, mengenai ayat-ayat firman Tuhan, tentang yang bagi saya yang sudah baca Alkitab, bahwa itu adalah ayat-ayat keilahian Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu, Bapa yang ada di surga itu ya, Bapa yang maha kuasa, Allah yang benar, Bapa yang kekal, dan Allah sang maha pencipta itu ya, yang menciptakan bumi dan serta isinya, seluruh jagat raya ini sampai di surga, semua adalah Tuhan Yesus yang menciptakan ya. Karena dia turun ke bumi, dia menjadi manusia, mau menebus dosa kita karena cinta kasihnya, seperti itu ya. Karena dia sayang sama manusia ciptaannya yang spesial, diciptakan serupa dan segambar dengannya pada awalnya ya, di kitab Kejadian. Saya menceritakan semua itu kepada keluarga saya. Tetapi akhir-akhir ini dibilang katanya Yesus bukan Allah. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang gimana ya? Saya yang 4 tahun jalan ya, mau 5 tahun ikut Tuhan Yesus, lalu mendapati ini, gimana? Apakah saya tidak boleh sedih? Saya yang mensiarkan tentang Tuhan Yesus kepada keluarga saya sesuai ayat-ayat Alkitab yang saya pahami, lalu
mendapati ini, dan keluarga saya juga suka lihat TikTok, dibilang Kristen, sesama Kristen ribut. Bagaimana itu? Bagaimana? Harus saya jawab apa? Sesama Kristen aja kamu. Sesama Kristen aja ribut. Kamu beragama bukan agama yang benar, agama kamu sesat. Seperti itu. Bagaimana saya mau meraih hati keluarga saya? Jadi saya ada kerinduan, bersatulah semua pengikut Kristus, singkirkanlah itu doktrin. Bersatulah. Jadikanlah kita umat Kristen yang benar-benar penuh kasih, terang dunia. Nah, teman-teman, sebenarnya Rasul Paulus juga sudah menulis banyak ya. Aku bukan sok tahu, tapi aku juga mau menyampaikan karena aku juga sudah baca Alkitab. Rasul Paulus juga banyak menyampaikan tentang persatuan kita sebagai orang-orang pengikut Kristus, yaitu orang Kristen. Ya, banyak sekali ayat-ayatnya. Aku mau bacakan Galatia 6 ya. Perikopnya, saling membantulah kamu. 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, seharusnya menyampaikannya dengan lemah lembut. Misalkan ada yang merasa benar, sampaikanlah dengan lemah lembut. Ya. Terus 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Iya, saling bahu-membahu, bertolong-tolong, bukannya satu malah menikam kan. 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, bahwa ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Iya, jangan melihat keadaan orang lain. Kenapa? Selalu usik yang satu tidak mengusik, yang satu mengusik. 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Iya, biarlah satu sama lain memikul bagiannya masing-masing, bukan mengurusi urusan yang lain. Seharusnya seperti itu. 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, saling mengajarlah. Saya lihat salah satu semuanya benar. Cuma yang satu ini menikam saudaranya terus. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, di ayat ke-7 ini, tidak takutkah yang selalu menikam saudaranya? Allah tidak suka dipermainkan, karena sifat itu bukan datang dari Allah yang benar. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita lihat ini. 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, teman-teman, di ayat 10-nya ini ya, Rasul Paulus menginginkan kita bersatu. 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, dikatakan seiman. Jadi, janganlah seperti itu. Janganlah dilanjutkan. Kami yang baru datang kepada Kristus, punya kerinduan keluarga datang juga kepada Kristus. Lalu, ada oknum-oknum yang mempertontonkan tentang kekristenan seperti ini, beginilah begini, doktrin ini beginilah begitu. Ya Tuhan, keluarga kami banyak di luar sana menonton, mempunyai medsos, dan menuding saya yang sudah datang kepada Tuhan Yesus. Kamu sesat, kamu semakin sesat. Lihat itu Kristen, saling bertunjuk menunjuk.
Padahal saya tahu yang satu tidak sama sekali menanggapi. Tapi ada satu ini yang terus-terusan menikam saudaranya. Tolonglah, jangan didukung yang seperti itu. Lalu, ya, dari oknum sana selalu membawakan ayat Hosea 4 ayat 6. Ya, tentang pengenalan akan Allah. Bunyinya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sebenarnya pengenalan di sini apa sih? Tuhan maunya seperti apa sih? Kalau menurut aku pribadi seorang murtadin ya, pengenalan akan Allah yaitu kita ekspresikan lewat perbuatan kita sehari-hari, tutur kata, jari jemari saat berkomen di medsos, mengetik, perbuatan, terus perilaku. Itu kita harus mencerminkan bahwa kita sudah mengenal Allah yang benar, yaitu Yahshua HaMashiach, Yahweh, Allah Yahweh ya. Bukan malah buka room di medsos lalu menikam saudaranya, menyudutkan saudaranya dengan kata-kata yang tidak lazim, kata-kata mengumpat dan membongkar semua pribadi dari saudaranya. Seperti itu tidak lazim, itu bukan mengenal Allah menurutku. Intinya adalah kita harus bersatu sebenarnya untuk membawa banyak jiwa datang kepada keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Ya, kita harus bersatu kalau memang betul-betul murid Tuhan Yesus. Seperti Rasul Paulus pun sudah berpesan ya, di dalam Efesus 4 secara keseluruhan ya, dari ayat pertama sampai dengan ayat 32, Rasul Paulus menasihati kita supaya hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kita selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih atas sesamanya untuk saling membantu. Berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, bagaimana kita telah dipanggil sebagai satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya. Poinnya ayat ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya. Jadi semua pemberita Injil ya, seperti yang telah Rasul Paulus sampaikan, nabi-nabi dan rasul-rasul, gembala-gembala dan pengajar-pengajar sudah diperlengkapi orang-orang kudus dan pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus ya. Nah, poinnya lagi di ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, jadi kita itu dituntut kedewasaan iman. Di ayat 17-nya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ya, pikiran yang sia-sia itu seperti apa? Yaitu di ayat 26-nya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kita harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta. Jadi
kita itu jangan mendukakan apa yang telah diberikan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ya terdapat dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kenapa sampai Rasul Paulus bilang begini ya? Di ayat 31-nya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kita tuh harus membuang segala yang telah disebutkan tadi. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Fitnah harus dibuang. Kenapa satu oknum itu yang dulunya akrab ya, satu room, lalu membuka semuanya yang seharusnya tidak diketahui publik. Saya bicara begini, saya tidak ada latar belakang apa dengan kedua orang itu. Saya hanya karena saya sudah datang kepada Tuhan Yesus dan hati saya merasa tergerak untuk menyampaikan ini, teman-teman. Saya tidak ada unsur apa-apa. Saya merasa miris. Ya. Lalu di ayat 32-nya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap orang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Luar biasa. Haleluya. Kita semua ini sudah memperoleh keselamatan, telah diampuni. Kita ini tidak suci, kita ini punya dosa semuanya. Tidak ada yang suci. Lalu buat apa? Berseteru. Sebenarnya tidak berseteru. Yang satu itu dia hanya santun, bikin video, tidak membalas sama seperti yang satu. Yang satu tetap fokus memberitakan Injil dengan santun, dengan seperti buah-buah roh semua diterapkan. Tetapi yang satu terus buat video-video yang menikam saudaranya. Itu miris sekali. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan ya mungkin kesaksianku juga atau terserah mau menilainya curhatan hati atau apa, tapi inilah yang ada di dalam hatiku terdalam karena aku mengalaminya. Tidak enak sekali kalau keadaan ini terus berlanjut.